Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Siang ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan aktivitas kehambaan kita, bekerja, beribadah, dan dua-duanya kita kerjakan, dan dua-duanya kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan zahir dan batin kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat itu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita ini termasuk hamba yang pandai mensyukuri kenikmatan tersebut. Dan kita syukuri nikmat itu, yang pertama harapannya adalah supaya Allah Subhanahu wa taala menambah untuk kita kenikmatan-kenikmatan berikutnya. Dan itu kalau kita melihat penjelasan para ulama adalah bentuk syukur yang paling rendah. Tapi tidak ada masalah, karena untuk sampai ke tangga syukur yang tinggi kita harus lewat tangga yang ada di bawahnya dulu. Jadi kita itu dilatih oleh Allah untuk syukur, tapi syukurnya masih syukur yang transaksional. Syukur supaya dikasih tambahan nikmat berikutnya. Nah, itu ya. Karena nanti pada saatnya syukur ini harus sangat ideal, ya. Syukur yang ideal itu bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, dan kita ini dimuliakan oleh Allah dengan tugas-tugas kehambaan. Jadi begitu bisa melakukan amal kebaikan, begitu mendapatkan kenikmatan dunia, kenikmatan jabatan dan seterusnya, kan gitu ya, maka disyukuri. Bukan hanya sekedar seperti yang tangga sebelumnya supaya ditambah lagi nikmatnya, akan tetapi karena senang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas-tugas kehambaan. Itu idealnya. Kalau belum bisa ideal, maka tahapannya tadi dipancing oleh Allah, di-trigger oleh Allah untuk syukuro, nanti aku tambah lagi nikmatku, gitu. Begitu juga untuk menjadi orang baik dalam kajian kita, betterment, itu pun juga ada tangga-tangganya, ada tahapan-tahapannya. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk tiba-tiba orang itu baiknya sangat ideal gitu. Tapi setidaknya kita memiliki gambaran ideal orang baik itu seperti apa, lalu kita buat tangga-tangga untuk sampai pada kondisi yang ideal itu. Karena begitu kita punya gambaran orang baik yang ideal, kita tahapi untuk sampai pada kondisi itu, maka setidaknya nanti dapat 80 itu begitu kita lihat diri kita, maka sudah mencapai kebaikan-kebaikan yang tinggi. Jadi harus ideal. Ya, sehingga kalau kita dapat nilai 80 dari ideal 100 itu sudah sangat luar biasa.
Karena nanti kalau pencapaian atau gambar orang baik itu terlalu rendah bagi kita, ya, dengan alasan apa ya mungkin manusia bisa kayak begitu Ustaz, gitu. Terlalu rendah gitu profil orang baik yang ada dalam bayangan kita, maka nanti kita itu kalau toh dapat 80 tapi itu 80 dari profil yang sangat rendah tadi itu. Baik, teman-teman jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kajian siang hari ini kita akan melanjutkan masih tema yang sama dengan pertemuan dengan saya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu tentang betterment, ya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu kita tidak membahas the best friend, karena kalau sudah menjadi paling baik, ya gitu ya, maka biarkanlah gelar the best itu Allah berikan kepada kita. Allah yang melabeli kita dengan label the best. Kita better saja, karena terus berupaya untuk menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya, menjadi pribadi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa kalau kamu pengen jadi lebih baik, berarti kamu hindari perbuatan-perbuatan buruk. Dan kita sudah bahas beberapa hadis yang menjelaskan kalau sifat-sifat itu ada pada kita, maka kita itu buruk di mata Tuhan. Ya, kalau sudah buruk di mata Tuhan, maka sudah pasti di mata manusia pun kita sebenarnya jatuh. Kok kemudian masih banyak yang mengeluh-elukan kita, masih banyak yang memuji-muji kita, maka sadari, orang kalau sudah jatuh nilainya di mata Tuhan, walaupun dielu-elukan oleh manusia, maka sesungguhnya manusia itu mengeluh-elukan bukan karena sebuah ketulusan, tapi karena adanya kepentingan. Begitu hilang kepentingannya, hilang juga nilai kita di mata manusia itu. Tapi orang kalau punya nilai baik di mata Allah, walaupun ya tidak dihargai oleh manusia, maka pada saatnya kata Allah, karena ini janjinya, Allah akan menjadikan hati orang-orang yang ada di bumi itu menerimanya. Gitu ya. Jadi akan menerimanya walaupun pada awalnya menolak. Nah, itu kemarin sudah kita bahas. Jadi kalau pengen jadi orang baik, ya jangan melakukan keburukan. Sederhananya begitu. Lalu kita bahas hadis-hadis yang berbicara tentang keburukan-keburukan yang kalau ada pada manusia, maka dia buruk di mata Tuhan. Nah, hari ini sudah betterment yang keempat. Hari ini kita akan membahas tentang gambar orang baik itu seperti apa, ya, karena baik itu sangat luas sekali, dan dalam kondisi tertentu kadang orang itu baik ketika lapang, tapi dia berubah karakternya ketika sedang sempit, ya, dia mudah untuk bermurah senyum ketika perut kenyang, tapi tidak mudah melakukan itu ketika perut lapar. Dia bisa bersikap tenang ketika sedang tidak emosi, tapi dia bisa hilang kendali keadilannya ketika sedang emosi atau dirundung amarah, dan seterusnya. Karena luasnya cakupan-cakupan kebaikan itu, maka kita perlu memahami secara utuh profil orang baik itu seperti apa. Nah, itu yang akan kita bahas siang hari ini, supaya kita semuanya tahu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, karena mendefinisikan orang baik dengan definitif itu tidak mudah. Sama kayak mendefinisikan efek iman pada diri kita itu seperti apa. Itu kalau dibuat definisinya
panjang. Gitu ya. Dan begitu panjang ternyata juga tidak mewakili gitu. Maka biasanya dalam kondisi seperti ini baik Quran maupun Nabi itu punya cara sendiri untuk menjelaskan. Apa yang dilakukan atau bagaimana cara Nabi menjelaskan tentang orang baik itu seperti apa? Nah, biasanya ya, penjelasan-penjelasan sesuatu yang abstrak supaya itu konkret terlihat sehingga mudah untuk diimplementasikan itu dengan menggunakan analogi, dengan menggunakan permisalan. Ini pun juga sama bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian. Kalau ingin menjelaskan sesuatu yang abstrak, yang sulit, maka coba jelaskan itu tidak menggunakan definisi, tapi jelaskan itu menggunakan analogi atau permisalan-permisalan. Kan itu. Begitu contohnya, ketika Imam Ghazali ingin menyampaikan tentang bagaimana mendidik anak, ya, bagaimana berinteraksi dengan anak, maka itu kalau didefinisikan karena kondisi anak itu berbeda-beda, kadang nyenengin, kadang nggak nyenengin, kadang jengkelin, gitu ya. Karena kondisi kejiwaan anak itu berbeda-beda, terus kita pun juga sama, fluktuatif. Ya kadang kita itu satu hari lapang, satu hari kita nggak lapang, dan seterusnya. Dan itu akan mempengaruhi sikap kita dalam mendidik anak kita. Maka Imam Ghazali ngasih ilustrasi bahwa anakmu itu seperti batu mutiara. Karena seperti batu mutiara, maka kamu pun sebagai orang tua harus menjadi tukang perhiasan ketika memperlakukan batu mutiara, tidak menjadi seperti pandai besi dalam memperlakukan batu mutiara itu. Akhirnya jadi kebayang tuh, oh orang tua itu harus memperlakukan anak sebagaimana tukang perhiasan memperlakukan batu mutiara. Karena anak itu mutiara, jangan sampai kemudian anaknya mutiara, kitanya memperlakukan mutiara seperti pandai besi. Pandai besi itu yang dilakukan adalah membakar, memukul, ya, untuk membentuk sesuai dengan kemauannya. Jadi yang dilakukan begitu, andai membakar, memukul ini digunakan untuk membentuk mutiara, diamond. Maka saya yakin bukan diamond indah yang memiliki kerlipan di setiap sisi yang buahnya itu, tapi mungkin itu batu mutiara akan hancur, lembut, berkeping-keping. Ya, bukan hanya berkeping-keping lagi, tapi lembut menjadi bubuk mutiara itu. Jadi cara menjelaskan sesuatu yang rumit, yang abstrak, itu Nabi mengajarkan paling mudah kalau kita pakai analogi, pakai permisalan, kan gitu. Contoh di dalam Quran sangat banyak sekali. Ketika Quran contohnya pengen menyampaikan generasi yang ilmunya banyak, apa saja dipelajari, ya. Kita punya anak, kemudian kita mengajarkan ilmu kepada anak itu secara sporadis. Gara-gara tetangga yang anaknya seusia dengan anak kita bisa ilmu A, langsung kita minta anak kita belajar itu. Dengar tetangga yang lain anaknya seusia dengan anak kita menguasai ilmu yang lain, kita langsung minta anak kita untuk belajar itu. Dan sporadis, tidak sistematis. Kan itu, apa saja kita ajarkan. Apakah itu relate dengan kehidupannya di kemudian hari, kita siapkan, ya, atau itu tidak. Pokoknya menarik, viral, rame, anak diminta untuk belajar itu dan seterusnya. Sehingga
Ilmunya sangat banyak sekali, akan tetapi tidak diajarkan untuk menghubungkan ilmu itu dengan kehidupan. Maka kalau Quran menggambarkan kondisi abstrak seperti itu adalah seperti kondisi keledai yang memikul kitab-kitab ataupun buku-buku atau ilmu-ilmu pengetahuan. Kan itu ya. Dan dia tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dia bawa. Nah, dengan begitu gambaran itu jadi lebih jelas. Nah, kaitannya dengan orang baik, saking luasnya cakupan kebaikan itu, maka ada hadis Nabi yang berbicara tentang gambaran orang baik, tentang analogi orang baik. Seperti apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, ya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi Muhammad biyadih." Demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman tangannya. Demi Allah, kurang lebih begitu. Inna mathalal mu'mini la kamathalin nahlah. Sesungguhnya perumpamaan orang beriman itu adalah seperti perumpamaan lebah. Oke, jadi di sini Nabi menggambarkan orang beriman, bukan manusia. Orang beriman itu seperti lebah. Kan itu? Akalat tayyiban. Lebah itu yang dimakan baik. Wa wada'at tayyiban, dan yang diletakkan, yang dilakukan itu kebaikan. Jadi yang dimakan baik, yang dikeluarkan baik. Wa waqa'at, dan ia hinggap, falam taksir walam tufsid. Dia hinggap di satu bunga, dia tidak mematahkan bunga itu, juga tidak merusak keharmonisan sistem yang ada pada bunga itu, justru malah membantu ya bertemunya atau perkawinan antara benang sari dengan putih itu. Baik, jadi Nabi ngasih gambaran bahwa orang baik itu ya adalah seperti lebah yang makannya baik, yang dikeluarkan baik, ketika hinggap ya maka dia tidak merusak dan dia tidak mematahkan. Oke, ini perumpamaan Nabi untuk orang baik, karena nanti ketika Nabi ingin mengilustrasikan sabarnya orang beriman, maka Nabi tidak menggunakan lebah, tapi Nabi menggunakan pendekatan rumput. Orang beriman itu teguhnya, kokohnya saat menghadapi musibah seperti rumput. Kan gitu. Dan dia tidak seperti pohon cemara, kata Nabi begitu. Ya. Jadi kalau konteksnya adalah ketangguhan dan kekuatan dalam menghadapi musibah, maka Nabi menggunakan pendekatan rumput. Kalau konteksnya adalah kebaikan, Nabi menggunakan pendekatan lebah. Loh, emang rumput sama cemara kokoh mana? Kalau lagi ada musibah, maka lebih kokoh rumput dibanding cemara. Ya, nanti para ulama menyampaikan penjelasannya. Karena pohon cemara itu kalau menjulang tinggi, kemudian ada badai, ada angin kencang, maka ya dia akan rentan. Dia dengan kekuatan batangnya, dia dengan kekuatan pohonnya itu menghalau badai itu, tapi karena itu ujian berat yang dia lakukan, kemudian dia akan patah menghadapi ujian itu. Tapi lihatlah rumput, angin sekencang apapun, banjir setinggi apapun, mungkin rumah akan rubuh, pohon-pohon akan tumbang, tapi rumput dia tetap rumput tumbuh setelah angin itu reda atau setelah banjir itu surut. Nah itu, jadi beda lagi kalau kemudian konteksnya adalah
ketangguhan saat menghadapi musibah. Gitu ya. Nah ini karena konteksnya kebaikan, maka Nabi mengilustrasikannya kayak lebah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan perumpamaan orang beriman itu, berarti manusia itu supaya dia bisa jadi seperti lebah, maka manusia itu harus beriman dulu. Karena begitu orang itu beriman, dia akan memiliki cara pandang orang beriman. Jadi pahami, iman itu bukan hanya sekedar keyakinan, tapi iman itu cara pandang juga. Karena nanti babnya adalah, lah terus kalau kita disakiti saat apa? Iya. Ya, kita terus berbuat baik. Kalau kita menggunakan cara pandang keimanan, maka kita akan tetap terus berbuat baik. Gitu. Jadi manusia supaya bisa jadi seperti lebah, di awal dia harus punya cara pandang orang beriman dulu. Kan gitu. Makanya juga tidak sedikit orang-orang non-muslim akan tetapi dalam beberapa masalah memiliki cara pandang seperti cara pandang orang beriman, maka di dalam masalah itu dia bisa menyikapi permasalahan hidupnya dengan benar. Kan gitu. Taruhlah yang mungkin teman-teman semuanya pernah mendengar tentang falsafah stoicism. Ya, tentang seni melepas sesuatu yang kita tidak kuat untuk memeganginya. Kan gitu. Begitu ini kan sebenarnya bagian dari sikap orang beriman. Jadi kalau kamu itu nggak kuat memegangi sesuatu, lepaskan. Ya, lepaskan, jangan kemudian kamu pegangi. Karena kamu sendiri yang akan hancur. Kamu kalau mendapatkan ujian dan seterusnya, maka terimalah. Karena begitu kamu tidak menerima itu, kamu seperti memegangi itu. Ya, sehingga yang akan hancur sendiri adalah hatimu. Ya, kamu akan terluka, kamu akan sedih, kamu akan stres, kamu akan depresi. Lepaskan, yakini bahwa itu takdirnya Tuhan, selesai. Itu melepaskannya begitu. Lihat, satu cara pandang kemudian dipakai oleh orang yang tidak beriman, tapi itu sudah cukup membuat mereka senang ketika mendapatkan musibah. Cukup membuat mereka bisa tetap istiqomah, konsisten melakukan kebaikan walaupun kondisi sedang tidak baik-baik saja. Maka kalau manusia pengen bisa seperti lebah, di awal dia harus belajar cara pandangnya orang beriman. Nah, karena kita semua saat ini sudah beriman semua, maka kita semua harus belajar tentang paradigma orang beriman. Jadi iman bukan hanya sekedar keyakinan saja, tapi iman itu juga cara memandang sesuatu. Gitu ya. Oke, baru kita bisa jadi seperti lebah. Kalau sudah jadi seperti lebah, nah gitu. Maka kalau sudah jadi seperti lebah, maka baru kemudian kita itu bisa apa? Bisa makan yang baik, bisa mengeluarkan yang baik, memproduksi yang baik. Oke, dan kita bisa dimanapun kita berada, kita tidak mematahkan apa yang ada di situ dan tidak merusak kebaikan yang ada di situ. Oke, jadi itu kalau kita sudah beriman, kemudian kita jadikan iman itu sebagai kacamata di dalam hidup kita. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, itu gambaran orang baik yang disampaikan oleh Nabi. Makanya nanti kalau kemudian kita pengen membuat deskripsi tentang orang baik, maka coba
amati lebah itu. Nah, gitu ya. Tafakuri lebah itu. Maka gambaran dari semua aktivitas lebah itulah aktivitas kebaikan. Ya. Dan kalau kita pengen jadi orang baik-baik di mata Tuhan atau di mata manusia, lah coba buatlah turunan-turunan yang mengimplementasikan nilai-nilai kebaikan yang ada pada lebah. Itu. Baik. Imam Al-Manawi dalam syarahnya mengatakan kurang lebih begini, persamaannya antara orang beriman sama lebah itu persamaannya begini. Beliau mengatakan, sisi persamaan dalam hadis tersebut antara orang beriman dengan lebah adalah hadqun nakhl wa fitnatuhu wa qillatu adzah. Jadi kecerdasan, kejelian, dan sedikitnya aktivitas lebah itu yang melakukan perusakan. Karena kalau nggak ngerusak sama sekali juga tidak mungkin wong namanya manusia. Kalau ngomong kemudian nggak ada orang yang tersinggung juga mustahil untuk kita hindari. Kadang niat kita baik, cuma mau ngasih nasihat, cuma terkadang yang kita nasihati lagi baper. Ya. Kan gitu, atau lagi ada masalah di tempat kerjanya, atau lagi ada masalah dengan pasangannya di rumah. Akhirnya beda dalam menangkap nasihat kita, akhirnya dia tersakiti, terlukai, tapi setidaknya dia tidak meniatkan itu. Artinya ada kerusakan iya, tapi itu bukan sesuatu yang diniatkan. Karena mustahil kita melakukan sesuatu kemudian sama sekali tidak ada yang tersinggung dengan apa yang kita lakukan. Gitu ya. Jadi cerdas dan meminimalisir pengrusakan. Ya, meminimalisir menyakiti. Ya, kalau tidak menyakiti sama sekali susah. Susah. Tapi dia meminimalisir. Artinya mungkin perilakunya bisa menyakiti tapi itu sama sekali tidak ada dalam di tataran niat untuk menyakiti. Kalau orang salah paham dengan apa yang kita sampaikan, dengan sikap kita, bisa saja. Tapi di dalam tataran niat tidak ada niat untuk melukai, menyakiti, menyinggung, dan seterusnya. Kemudian berikutnya wa haqqaratuhu wa manfaatuhu. Kemudian yang kedua itu ringannya lebah dalam beraktivitas. Jadi lebah itu kalau orang menyebutnya entengan. Entengan itu dimintai tolong jam segini jalan. Dimintain tolong jalan, teman jalan, ya suruh bantu teman oke. Gitu. Teman yang ini kelihatannya pengen perlu bantuan dia bantu dan begitu seterusnya. Jadi hidupnya lebah itu ringan membantu, entengan kalau orang Jawa bilang. Gitu. Nah, orang-orang entengan itu biasanya walaupun dia nggak pinter tapi biasanya banyak disukai oleh orang. Ya. Orang entengan itu, orang gampang nolong, itu kadang walaupun nggak pinter, walaupun nggak tampan, walaupun nggak cantik, gitu, cantik secara paras maksud saya, tampan secara paras maksud saya, tapi biasanya orang yang seperti itu disukai oleh masyarakat. Nah itu ya. Jadi karena ringannya lebah berarti kalau kita ya ringan tangan versi Arab, mudah menolong. Bukan gampang menampar kalau versi Indonesianya. Nah, itu ya. Kemudian apa? Wa kunu'uhu wa sa'yuhu fil laili, dan bahkan aktivitasnya di waktu malam. Jadi melakukan amal kebaikannya itu ya tidak dibatasi oleh waktu. Produktivitasnya itu bukan hanya siang saja, tapi juga malam. Kan gitu, karena lebah beraktivitas bukan hanya di siang hari tapi juga di malam hari. Tapi mungkin nyari bunganya itu ya siang hari, beraktivitas untuk membangun jaringan yang ada di rumahnya itu malam hari. Itu beraktivitas. Kan gitu. Jadi siangnya produktif, malamnya produktif. Gitu. Walaupun lebah di hadapan Tuhan bisa saja membuat alasan, ya Allah aku siang hari sudah kerja.
malam hari aku tidak beraktivitas, aku tak senang-senang saja. Aku tak pakai untuk menyenangkan diriku, main game, nonton apa dan seterusnya sampai larut malam. Kan itu ya. Kenapa? Karena sudah merasa siang hari padat dengan pekerjaan-pekerjaan ya, kemudian sudah sumpek dengan aktivitas-aktivitas, ya sudah malam itu waktunya untuk menghibur diri. Duduk di kafe berjam-jam, 5 jam, 4 jam dan seterusnya. Ya alasannya apa? Untuk menyenangkan diri karena besok akan beraktivitas lagi. Lebah sebenarnya boleh saja beralibi begitu di hadapan Tuhan, tapi tidak melakukan itu. Yang dia lakukan adalah apa yang dia kumpulkan, lebah ngerti. Sudah dinaskan oleh Tuhan, akan dimanfaatkan oleh manusia. Tapi lebah tidak pernah kemudian patah semangat. Kita ini udah capek-capek bikin rumah, nanti dirusak manusia. Kita sudah capek-capek ngumpulin madu, nanti yang minum juga manusia. Lebah tidak pernah kemudian patah semangat gara-gara itu. Begitu rumahnya yang sini dipanen oleh manusia, maka dia akan buat rumah lagi. Ya. Dan dia tidak pernah Tidak pernah berputus asa atau bahkan juga tidak pernah patah semangat. Ya. Kita udah capek-capek kerja siang sampai malam, tapi semua yang kita bangun ini ujung-ujungnya dinikmati oleh makhluk yang lain, dinikmati oleh manusia. Tetap saja. Kenapa? Karena kontrak kerjanya lebah itu langsung dengan Tuhan. Aku wahyukan kepadamu, pokoknya tugasmu membuat rumah di gunung-gunung, di pohon-pohon, di bangunan-bangunan yang dibangun oleh manusia, dan seterusnya. Kamu kumpulkan madu sebanyak-banyaknya, karena dalam madumu itu ada kesembuhan bagi manusia. Itu wahyunya Allah pada lebah. Jadi lebah itu sudah ngerti secara insting bahwa apa yang mereka kumpulkan bukan untuk mereka, tapi mereka tidak pernah berputus asa. Kadang kan kita berpikir, coba nggak usah yang manfaatin orang lain, kita yang kerja yang dapat pujian orang lain dah. Ya, itu aja kadang mengurangi semangat kita dalam bekerja. Ya, wah ini ndak adil nih. Saya sih sebenarnya pengen ikhlas. Gitu ya, saya itu sebenarnya pengen ikhlas, lagi belajar ikhlas, saya juga senang sama ikhlas itu. Tapi tiap kali saya kerja yang dapat pujian teman saya, padahal yang mengerjakan itu saya. Kan gitu. Maka kadang kita suka hitung-hitungan begitu. Supaya kita tidak gampang hitung-hitungan gitu, coba belajar sama lebah. Pasti kamu jadi orang baik. Yang misimu dalam hidup ini cuma melakukan kebaikan. Peduli amat orang menganggap kamu seperti apa. Orang mengapresiasi atau tidak. Karena kontrak kerjamu dengan Tuhan di dunia adalah melakukan amal baik. Gitu ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, nanti silahkan dibaca lebih detail lagi penjelasan para ulama tentang kebaikan sosial lebah itu, ya, dan jadikan itu sebagai titik ideal, ya, gambar ideal, manusia baik yang kita pengen jadi seperti itu, ya. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah ngasih kepada kita taufik untuk bisa menjadi manusia yang baik seperti lebah. Ya, hadanallah wa iyyakum ajmain, kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalimat yang kurang berkenan pun juga saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.